Aku pengen tahu ketika nanti semuanya tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan ya, bukan ekspektasikan. Bagaimana kamu menyikapi? Are you okay with that? Aku pasti berharap Aku pasti berharap mata menutup. kalau aku bisa ngelewatin itu gitu. Kalau aku bisa melewati itu, mata menutup itu tuh ya tadi ya, menghentikan semua informasi yang masuk dan tetap aja wishing agar itu terjadi. Gak sanggup lihat kenyataan yang ada kalau harapan tersebut tidak sesuai dengan yang diekspektasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, masuk part 2 yuk. Langsung yuk pembahasannya. Sempat ditanyain apa yang bikin kamu komit. Nah, dijawab nih. Ya, menjelaskan kalau dulu tuh dia nggak peduli, dia mau ngelakuin apa aja, bikin video misalnya mabok atau segala macam, dia nggak peduli. Tapi sejak punya anak itu berubah. Cuman sekarang tuh aku setiap mau melangkah, Sekarang tuh setiap aku mau melangkah, ya tangannya sampai memberikan penekanan ya. aku selalu mikir, Aku selalu mikir dan lihat ke bawah. Gitu loh. kalau anak gue tahu, anak gue bangga nggak ya lihat gue kayak gini? Kalau anak gue tahu, anak gue bangga nggak ya lihat gue pendewasaan terjadi. Karena dia memikirkan bahwa apa respon dari orang yang paling dia sayangi, yaitu anaknya, terhadap perilaku dirinya. Jadi itu sih yang selalu jadi patokan aku. Itu jadi selalu patokan sampai tangannya dipegang di kening seperti itu untuk merimain dirinya sendiri. Soalnya aku tuh mikir kayak, ya walaupun mungkin anak aku tahu ya mungkin jelek-jeleknya aku ya, tapi aku tetap pengen dia tuh bangga lah punya ibu kayak aku. Nah, dia tetap berpikir bahwa bagaimana caranya anaknya bangga punya ibu seperti dirinya, tangan dipegang jantung seperti ini. Oh, so sweet. Akhirnya the best move on dari proses yang kamu jalani itu ada di mana? Pada saat ditanyain udah bahas soal move on, apakah sudah move on? Nah, jawabannya adalah Orang tuh ngeliatnya kayak gampang banget sih move on, gampang banget. Orang tuh kalau misalnya tahu yang sebener-benernya juga orang ngeliatnya kayak orang sebenarnya kok tahu sambil main-mainkan tangannya ya. Kecemasan 2452. aku nih sebenarnya lemah-lemah juga gitu, nggak sekuat itu aja. Cuman Aku sebenarnya lemah-lemah juga. mikir untuk apa sih aku ungkapin itu di sosial media, karena bukannya aku pengen memperlihatkan diri aku kuat ya, cuman aku tuh mikir akan berdampak apa nih sama orang-orang sekitar aku. Kalau aku mengungkapkan di media sosial akan berdampak apa dengan orang-orang sekitar aku. Alisa naik penekanan bahwa ia tidak mau melakukan hal seperti itu karena banyak banget pertimbangan ia melihat sekitarnya. Jadi itulah yang menurut saya ia sudah berubah menjadi orang yang jauh-jauh lebih dewasa dengan pembelajaran hidupnya gitu. Kadang aku yang suka bilang ke diri aku sendiri kalau aku nih sok kuat gitu, karena sebenarnya aku lumayan rentan. Tambah lagi, padahal sebenarnya aku tuh lumayan rentan sambil megang jantungnya. Aku tuh orangnya cepet nangis. Orangnya cepet nangis, matanya tutup lebih lama. Ya, kamu lihat di 25.43 sampai 44. Sosok laki-laki seperti apa? Define me yang kira-kira kamu cari. Sosok laki-laki seperti apa sih yang kamu cari untuk mengakhiri ini semua? Sebenarnya aku nggak buru-buru. Sebenarnya aku nggak buru-buru, tangannya seperti ini, artinya slow down gitu. Jadi nggak cepet-cepet. Langkah yang Oh, berarti masih jauh ya? Tangannya seperti ini menggambarkan bahwa masih jauh perjalanannya. nggak tahu juga ya jawaban mana. Aku tahu tapi salah ngomong nih. Gak apa-apa. Aku nggak tahu juga ya, tapi tangannya tutup lagi seperti ini. Jadi belum tahu. Jadi ya dia menjalanin aja yang ada di depan. Ada laki-laki yang deketin aku dan ternyata aku nyaman sama dia, dan ternyata hubungan aku sama dia itu nyaman dan klop. Aku pengen anak-anak aku tuh tahu, dan aku pengen dia juga menyayangi anak-anak aku. Nah, kalau ada yang deket dan klop, ia berharap bahwa orang tersebut menyayangi anak-anaknya. Ya iyalah, kalau enggak ngapain coba ya kan, bener kan? Nggak Itu akunya satu. doang gitu. Yes. Mau dianya aja, jadi pengen satu paket nih, dapat 3 langsung. Itu sih yang paling penting, kayak dia bisa sayang aku dan anak-anak aku. Nah, yang paling penting adalah bisa sayang dia dan anak-anaknya, jadi satu paket. Dan omongannya bisa dipercaya. Nah, dan omongan bisa dipercaya ya. Aku ngerasa aku lebih nyaman kalau ada di hubungan dimana didasari sama kepercayaan gitu loh, Kak. Yang membuat
Rahel ini tidak nyaman adalah landasannya adalah masalah kepercayaan. Karena saat kita percaya sama orang itu, Saat itu dia berkata bahwa pada saat kita percaya sama orang itu, ini tangannya bentuk hope, berharap. nggak ada tuh posesif, kayak ketoksik-toksikan yang kayak kamu lagi di mana, kamu sama siapa, ayo fotoin, itu nggak ada. Jadi pada saat dia berharap bahwa hubungan ini bentuknya adalah nggak ada toksik hubungan yang negatif ya. Terus nggak ada pikiran-pikiran negatif, hal-hal negatif yang kayak oh dia bohong atau apa, karena kepercayaan itu dirusak. Nah, rasa percaya itu dirusak, jadi nggak ada ada asumsi sama siapa dan di mana. Punya hubungan sama seorang yang kita pegang itu adalah kepercayaan. Jadi yang dipegang buat Rahel ini ke depan adalah kepercayaannya, tangannya lagi kembali seperti ini. Karena kalau misalnya soal dia Nah, misalnya soal dia, nah tangannya hope lagi. makannya ternyata ngecap gitu, atau misalnya ternyata dia Bau badan? bau badan, itu kan suatu hal yang kayak bagi aku sih bisa aku handle gitu. Nah, bau badan, makannya ngecap itu bisa dikasih tahu. Tapi kalau masalah kepribadiannya, personality-nya, nah itu yang Rahel tuh berharap mendapatkan yang tadi ya bisa dipercaya. Kita berdua bangkrut, terus kayak susah banget buat bekerja. Bisa Aku bareng-bareng. ngerasa aku bisa nih bareng-bareng, tapi kalau soal kepercayaan itu tuh sulit gitu. Kalau kepercayaan itu sulit, jadi dia lebih cari orang-orang yang bisa dipercaya, bukan masalah hartanya. Kalau misalnya orang ini janji palsu, fail atau kasih kesempatan lagi? Nah, kalau orang janji palsu, fail apa enggak? Atau kasih kesempatan lagi? Aku sekarang kalau ngomongin soal logika, aku akan bilang kalau ya aku akan no gitu. Tapi Iya. Kalau Rachel ini ke depan itu, dia kepercayaan adalah segalanya. Kalau misalnya sampai berkhianat ya, no, tangannya seperti ini, 30-14. Yang paling penting buat dia adalah kepercayaan. mungkin sekarang aku lebih waspada karena Nah, sekarang ini dia lebih waspada. udah game over nih, kemarin aku cuma punya satu hidup lagi nih. Kemarin itu game over, cuma punya satu harapan lagi, ke depannya ini jangan sampai gagal. Jangan sampai nih nyawanya di game overin lagi. Ke depan tuh jangan sampai game over lagi. Ya, seperti yang lalu. Jadi harus hati-hati kayak gitu. Tapi itu bisa jadi Dan itu harus hati-hati sekali. Kayak setiap jalan yang aku pilih itu pasti ada kekurangannya. Jadi ya kita harus terima kalau nggak semua jalan itu perfect dan mulus gitu. Pasti ada jalan bolongnya juga. Dan ia yakinin walaupun udah berusaha menata, tadi kan jalanan pasti ada bolongnya juga. Jadi artinya ke depan itu, kalaupun sampai ada terjadi suatu hal yang tidak diharapkan, ya pasti tadi ada toleransinya. Yang penting adalah orang tersebut bisa menjaga komitmennya dan agak sedikit hati-hati ke depannya. Wow, luar biasa ya personality, kepribadian manusia bertumbuh dan berkembang dari pengalaman hidupnya. Nah, orang yang bijak itu adalah bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa-peristiwa yang dilaluinya ya, agar ke depan itu tidak lagi melakukan hal yang sama. Itu adalah orang yang bijak. Seberapa bijaknya kamu menghadapi kehidupan? Oke, kalau kamu ingin mendapatkan pertolongan layanan psikologi, langsung ke IG Poppy Psikolog ya, agar kamu bisa mendapatkan layanan profesional secara psikologis. Dari saya demikian. Semoga bermanfaat, mengambil inspirasi dari kisah-kisah orang hebat. Silahkan tuliskan di bawah ini siapakah artis yang ingin dianalisa oleh kamu, request di bawah ini. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.